Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali berjumpa dan insyaallah mulai hari ini kita akan mengkaji tentang Asmaul Husna. Pagi ini dalam beberapa waktu yang tidak lama kita akan mengkaji secara umum sebagai pengantar kajian Asmaul Husna insyaallah, dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan kaji spesifik ya. Di dalam Al-Quran ada lebih dari 4 sebenarnya, cuman kita fokuskan pada 4 yang secara spesifik menyebut Al-Asma Al-Husna. Di antaranya surat Al-A'raf, Al-Isra, surat Thaha, dan surat Al-Hasyr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, ini Allah memiliki al-asma' al-husna dan kita dianjurkan kalau berdoa menggunakan al-asma' al-husna. Lalu kemudian orang-orang yang tidak paham mengira bahwa al-asma' al-husna ini adalah Tuhan yang banyak, padahal dia satu saja. Nah, baik, nanti kita akan kaji satu-satu nama-nama ini insyaallah, dan untuk pagi ini insyaallah kita akan membahas dari 6 perspektif ya. Pertama, nama-nama yang banyak itu sesungguhnya mengarahkan kita kepada keyakinan pada Allah yang Maha Esa. Lalu kita akan mengenal Asmaul Husna, klasifikasinya apa saja. Ada yang disebut dengan Al-Asma Al-Jamaliyah, nama-nama yang isinya adalah terkait dengan kelembutan, kebaikan, atau hal-hal yang menunjukkan kasih sayang, dan Al-Jalaliyah yang menunjukkan keperkasaan, kemahahebatan Allah. Lalu kita akan lihat dari sudut pandang studi Al-Quran atau ulumul Quran. Baik, yang pertama kita akan lihat perspektifnya dari tauhid ya. Yang kajian ini sebenarnya cukup panjang, tapi saya ringkas menjadi 4 hal ini. Salah satu pencetus dari jenis-jenis tauhid ini adalah Ibnu Taimiyah, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ulama-ulama setelah beliau. Ada jenis tauhid yang sering dipelajari di kita di persyarikatan ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, ubudiyah, dan mulkiyah. Maknanya apa? Ketika Allah menyebut sebagai Rabbul Alamin, di sini kan Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Makna Rabbul Alamin itu apa, Bapak dan Ibu? Tuhan. Al-Alamin itu kalau dalam bahasa Arab jamak yang dijamakkan. Karena alam saja itu sudah universal. Ya. Tapi alamin itu bukan hanya universal tetapi multiversal kalau dalam bahasa hari ini. Karena alam yang satu itu hari ini itu disebut universe. Tapi alam yang satu yang akan datang itu nyebutnya susah. Gini contohnya. Perspektif Rabbul Alamin itu sama dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan lil alam tapi lil alamin. Itu kita memahaminya begini, Islam itu risalahnya bukan hanya untuk umat Islam, betul. Bukan hanya untuk manusia, betul. Bukan hanya untuk yang tidak terlihat dengan manusia. Syariat, agama kita itu mengurusi juga interaksi kita dengan selain manusia. Dengan hewan pada saat kita kurban, ya kan? Dengan lingkungan pelaksanaan kurban itu kan berarti dengan selain manusia juga kita perhatian. Nah, yang kadang kita kurang ngeh ketika syariat agama kita itu juga mengatur berinteraksi dengan makhluk yang tidak terlihat. Memang ada. Contoh, Bapak dan Ibu tidak boleh istinja dengan tulang. Paham istinja? Bersih dari kotoran dengan tulang tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh dengan tulang? Pernah mendengar kajian ini? Karena tulang itu adalah makanan jin, nggak boleh kita pakai istinja. Itu. Ya,
Ya, tulang itu adalah makanan jin, nggak boleh dipakai istinja. Nah, tidak boleh juga kita buang air kecil di air yang menggenang juga, nggak boleh. Kenapa kita sebelum masuk toilet baca doa? Anak-anak kita yang di TK hafal kan? Baca sebelum masuk toilet apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kok doa itu dibaca? Supaya kita dilindungi dari dibarengin sama setan-setan yang tidak baik yang ngikutin kita masuk toilet. Tapi jangan lupa, itu yang bisa pakai doa setan yang bentuknya nggak kelihatan. Tapi setan gepeng bisa juga dibawa masuk toilet. Anak-anak sekarang itu lebih bahaya juga itu. Setan yang itu udah berlindung dia. Dia bawa setan gepeng sama aja. Gitu. Setannya ngikut jadinya. Jadi berarti kan kita berinteraksi dengan makhluk yang tidak terlihat. Ada lagi tuh makhluk yang tidak terlihat, malaikat. Malaikat itu baru meninggalkan manusia kalau dia tadi masuk toilet sama berhubungan suami istri. Makanya sebelum berhubungan kita wajib baca doa. Kenapa? Kalau malaikat nggak usah dibacain doa, dia pergi aja karena malu malaikat. Nah, maka para ulama mengatakan kalau tidak ada keperluan, kita dilarang menanggalkan pakaian kita, karena di situ kita dibersamai makhluk yang sangat pemalu, yaitu malaikat. Nah, sementara ada makhluk satu lagi yang tidak pemalu, yang kalau kita nggak suruh pergi dia nongkrongin di situ. Makanya kalau mau berhubungan dengan istrinya, suami istri, membaca doa juga supaya betul-betul private. Ya, dalam syariatnya kan kalau ada anak bayi aja, anak kecil aja disuruh nyingkirin gitu. Kita jangan lupa ada juga yang nongkrongin kita kalau kita tidak minta perlindungan dari Allah. Ini bukan nakut-nakut, tapi itu betul. Itu kan artinya syariat dengan yang lain. Nah, ini disebut alam, universe. Nah, apa makna alamin? Alamin itu artinya Tuhan kita hari ini adalah Tuhan kita 10 tahun lagi. Tuhan kita yang hidup di dunia itu Tuhan yang akan juga menjadi Tuhan kita saat kita tidak hidup di dunia. Nah, itulah lini masa atau waktu-waktu yang akan dialami manusia, kita sering lupa gitu. Nah, itu nanti bahasan lain waktu saya akan kalau ada kesempatan, bahwa manusia itu hidup di masa lalu di alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia, nanti masih alam barzah, ya kan? Hari akhir. Nah, itu semua alam-alam itu Tuhannya adalah Allah. Dan syariat yang dibawa untuk menyiapkan kehidupan itu disebut rahmatan lil alamin. Makanya rahmatan lil alamin itu kalau difahami hanya rahmat bagi manusia sempit, rahmat bagi alam yang satu tadi sempit, rahmat bagi semua alam. Kalau kita betul-betul memahami syariat itu, maka hidup kita setelah ini akan dirahmati Allah di alam barzah. Dan itu alam barzah bisa jadi waktunya lebih lama dari waktu nunggu, lebih lama daripada waktu real. Bayangkan orang yang meninggal di zamannya Nabi Musa, itu menuju hari kiamat dengan hidup dia di dunia mana lebih lama? Kan udah 30 ribuan tahun yang lalu kan? Kalau kita meninggal hari ini, hidup kita di dunia dengan hari kiamat mana lebih jauh? Nah, kita kadang kurang memikir di situ. Kalau ditanya Bapak dan Ibu pasti mati nggak? Pasti jawabannya. Tapi pertanyaannya, hidup kita di dunia mungkin ada yang 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun lah, oke lah. Tapi apakah kemudian kiamat akan terjadi 100 tahun lagi setelah kita meninggal? Jawabannya adalah tidak tahu. Nah, saat kita hidup di situ, itu siapa Tuhannya? Tetap Allah. Makanya Rabbul Alamin adalah Tuhan semua alam. Nah, memahami Tuhan semua alam itu tidak mudah. Makanya Al-Fatihah itu dibaca setiap hari. Ya, kalau kita bacanya betul-betul banget, apalagi kalau lagi sholat sendiri, itu Masya Allah. Surat Al-Fatihah itu sudah cukup mengubah hidup kita menjadi orang baik. Gitu. Nah, Tuhan yang diakui semuanya, suka tidak suka, maka disebut tauhid rububiyah. Kalau ada pesawat mau jatuh, itu yang tidak bertuhan pun langsung bertuhan. Oh my God, gitu ya. Karena dia butuh sesuatu yang di luar dia, perlu.
Nah, tidak cukup sebagai seorang mukmin kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhannya saja. Dia sebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu pengakuan. Makanya ada la ilaha illallah. Kenapa kok tidak dikatakan ilahun wahid? Itu yang paling banyak dalam Al-Quran. Tapi sifat la ilaha illallah itu perlu untuk menafikan selain Allah dalam kita pertuhankan. Karena pada faktanya manusia itu menuhankan Allah kalau dia perlu saja. Padahal harusnya tidak demikian. Bapak dan Ibu kan diajarkan kita sholat dengan takbir supaya membesarkan Allah. Gerakan-gerakan sholat itu kodenya itu. Rukuk juga Allahu Akbar, sujud juga Allahu Akbar, dan kita kadang kalau mau jujur nggak pernah ngitungin itu berapa kali. Sholat subuh kita tadi itu takbir berapa kali Bapak dan Ibu? Dari takbiratul ihram sampai salam berapa kali kita takbir tadi? Masalah ke imam ya. Tinggal ngitungnya. Berapa kali kita takbir tadi? Cuma 2 rakaat. 11 kali. Nah, coba kita bayangin. Kita aja nggak aware, nggak ngeh kalau kita takbir sebanyak 11 kali. Padahal itu adalah bentuk kita membesarkan Allah. Nah, la ilaha illallah itu perlu supaya untuk kita menuhankan Allah dalam keadaan suka, duka, dalam menjadi rakyat, menjadi pejabat. Pada saat kita merasa hebat, pada saat kita merasa terpuruk, itu Tuhannya tetap Allah. Maka konsep menuhankan itu bukan hanya mulut, tapi perlu dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Nah, itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok bukan na'buduka wa nasta'inuka? Kami menyembahmu, kami minta kepadamu. Kok nggak begitu? Dalam struktur bahasa itu normalnya begitu. Kenapa kok objeknya didulukan? Iyyaka na'budu, bukan na'buduka. Karena ini kalau objek dikunci aman. Ya, kalau misalnya kami menyembahmu ya Allah, tanggal muda, tanggal tuanya menyembah dukun, bahaya. Menyembahmu dalam keadaan normal, mau pilkada, nah, dia nyembah yang ngasih modal misalnya, bahaya. Maka kalau na'buduka hanya kepadamu aman. Ya, karena tadi membesarkan Allah hanya kepadamu. Anak kita sakit, kita langsung ya Allah sembuhkan, baru kita berobat. Tapi berobatnya ini bergantung kepada selain Allah ini sifatnya tidak total. Yang total hanya kepada Allah. Tapi salah juga ya Allah sembuhkan anakku yang lagi sakit, tapi dibiarin anaknya, itu juga salah. Gitu. Nah, kenapa nasta'in? Nah, ini dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa nasta'in Bapak dan Ibu? Dalam bahasa Arab al-isti'anah itu minta tolong. Minta. Dalam bahasa Arab tolab itu juga minta. Talibul ilmi itu pencari ilmu. Nah, tapi kenapa yang dipakai al-isti'anah? Al-isti'anah itu meminta tapi punya modal. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bangun nih Islamic Center nih dulu di awal, nggak mungkin kan modalnya nol kan, pasti punya modal. Ya, berapapun modalnya itu namanya isti'anah. Kalau ada orang minta-minta tanpa modal itu namanya tolak. Ya. Allah menginginkan kita kalau kita minta kita itu punya modal. Modalnya apa? Ikhtiar minimal. Makanya nggak boleh kita minta sama Allah. Seharian kita di masjid di sini, ya Allah, saya pengen punya ini. Tapi dia doa aja. Itu bukan isti'anah. Dia hanya meminta kepada Allah. Al-isti'anah itu adalah kita meminta tetapi keputusan besarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsep ubudiyah. Dan yang terakhir itu adalah tauhid mulkiyah. Bisa dibaca mulkiyah, bisa dibaca milkiyah. Mulkiyah itu terkait dengan kekuasaan. Kalau milkiyah terkait dengan kepemilikan. Yang kita miliki termasuk jasad kita ini bukan punya kita. Makanya mengubah fisik itu dosa besar. Kecuali kalau karena kecelakaan atau darurat ya kebakaran baru boleh itu. Tapi kalau bukan karena apa-apa supaya terlihat lebih ganteng, lebih cantik dia melakukan oplas gitu ya, itu dosa besar. Karena ini fisik ini bukan punya kita, ini punya Allah, titipan. Maka malikal mulki itu kekuasaan.
Dan ayat itu kalau kita baca dahsyat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Apa terusannya? Wa tanzi'u, bukan wa ta'khudhu, mencabut. Kekuasaan itu Allah yang punya. Orang yang diberikan kekuasaan, sekalipun awalnya mungkin bisa jadi nolak, kekuasaan itu menggiurkan. Kalau orang tidak amanah dalam melakukan kekuasaan, Allah akan cabut. Bahasanya cabut itu, tanzi' itu cabut. Bukan Allah akan ambil, tapi Allah cabut. Dan semua yang dicabut Allah selalu sakit. Kekuasaan Fir'aun dicabut oleh Allah dengan menghinakan Fir'aun. Kekuasaan Jalut juga dicabut Allah. Namrud dicabut Allah. Para penguasa-penguasa zalim itu mungkin bisa jadi awalnya mereka tidak melakukan kezaliman, tapi kemudian karena melenakan ini akhirnya melakukan kezaliman. Kalau mereka tidak sadar akan dicabut dengan sungguh mengerikan sekali. Nah, ini sebagai prolog. Nama-nama yang akan kita bahas itu tauhid muaranya, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, ubudiyah, mulkiyah, dan ada yang kalau kita mengambil dari Ibnu Taimiyah ditambah tauhid asma wa sifat. Ya. Nah, al-asma al-husna itu apa? Dia adalah nama-nama Allah yang merepresentasikan sifat. Ya. Jadi ada nama, itu sifatnya. Kayak begini, manusia itu dijuluki si fulan si apa gitu ya. Tapi nama manusia itu tidak akan banyak, karena yang menonjol dari dia sedikit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Nah, nanti kita lihat yang paling terkenal itu ya Al-Asmaul Husna yang ada di sini. Jumlahnya ada berapa, Bapak dan Ibu? 99. Kita tahunya itu, padahal sebenarnya lebih ya. Jadi dalam hadis Bukhari, saya bacakan hadisnya, innalillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan. Jadi Allah punya 99 nama, 100 dikurangi 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis sahih. Siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Udah gampang, kita hafalin aja ya. Maksudnya menghafal di situ bukan menghafal menjaga hafalan, tapi kita memahaminya dan mempraktekkan. Dan yang menulis buku-buku tentang Al-Asmaul Husna banyak, baik dalam bahasa Arab yang paling sering dijadikan referensi itu adalah karyanya Imam Al-Ghazali, Al-Maqsadul Asna. Ya, kalau kita mengkaji ini juga bisa. Al-Fakir pernah mengkaji itu 3 tahun selesai itu. Pertemuannya 2 minggu sekali ya, membahas Al-Asma Al-Husna. Yang sudah diterjemahkan juga banyak. Jadi kalau Bapak dan Ibu supaya lebih dalam, silakan boleh membeli buku-buku ini. Saya tidak tahu juga kalau ditanya di mana belinya. Sekarang online juga bisa. Nanti sambil kita kaji yang pertama, nanti untuk next kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sekarang kita masuk klasifikasi supaya memberikan gambaran. Asma Allah itu dibagi 2. Ada nama-nama yang menunjukkan keindahan, kelembutan, dan ada nama-nama atau sifat-sifat yang menunjukkan keperkasaan dan kehebatan. Seperti misalnya yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim, itu menunjukkan kelembutan. Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Hakim, ya, Al-Alim, Ar-Razzaq, itu menunjukkan kelembutan. Ada yang menunjukkan keperkasaan, kehebatan. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Ali, Al-Qayyum, ya. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan keindahan, kelembutan, seperti Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, ya. Maha Mengetahui dengan detail itu dibedakan. Al-Alim, Al-Khabir itu kelihatannya sama, tapi nanti punya spesifikasi. Kita akan pelajari per kata-kata itu nanti dalam satu pertemuan. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa kok detail sekali. Maha Penyayang kok banyak. Maha Pengampun itu di dalam Al-Quran bahkan sampai 3. Ghafirun, Ghafarun, dan ada Ghafurun. Kenapa kok perlu dijelaskan 3 nama itu? Nah, ini Bapak dan Ibu supaya kita memahami lebih detail ya. Termasuk yang kedua adalah sifat-sifat atau asma al-jalaliyah.
Al-Jalaliyah itu kebesaran. Seperti Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muntaqim. Masya Allah. Kita kalau melihat berita kemarin sekolah ya, yang dijadikan tempat pengungsian di Gaza, orang lagi sholat subuh, bukan di masjid ya, di sekolah itu dibom itu, 90 orang meninggal. Itu terakhir ya, bisa jadi nambah yang luka-luka. Boleh nggak kita berdoa, ya Muntaqim, wahai Zat yang maha membalas, balaslah kezaliman ini? Bisa aja kita doa begitu. Nah, ini yang maha membalas, Al-Muntaqim. Nah itu nanti ya. Nah, mari kita lihat Al-Asma Al-Jamaliyah. Ini contoh-contohnya, nanti kita akan bahas di pertemuan pertama. Dua nama itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, bedanya apa? Ar-Rahman itu maha memberi pada semuanya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, maha memberi kepada semuanya. Ini disebut di dalam Al-Quran 64 kali, lebih sedikit dibanding Ar-Rahim, yaitu 115 kali. Jadi kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu perlu ada? Allah ngasih pada semuanya. Kayak mohon maaf, Bapak dan Ibu punya anak ya, dia mau bandel mau nggak bandel, SPP tetap bayarin, karena kalau nggak yang bayarin kita, siapa yang bayar? Gitu. Tapi kalau kita punya anak yang paling disayang, itu beda. Bukan kita pilih kasih, kita pasti lebih ada lah gitu. Sekalipun kita nggak boleh beda-bedain, nanti kasusnya kayak Nabi Yusuf misalnya, khawatir. Nah, Allah itu ngasih, dia mau taat, mau maksiat, mau mengakui ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, ya Allah kasih makan juga. Makanya kita akan melihat, kok itu ada orang-orang kafir lebih sukses, itu Ar-Rahman. Kalau dia mau berusaha, Allah kasih. Ya. Ada orang yang bahkan tidak beragama, dia hidupnya lebih sukses gitu. Ada orang ngatain, saya sholatnya rajin, ke masjid terus, tapi miskin misalnya. Nah, itu sesuatu yang lain. Gitu. Ar-Rahman itu rizki ya dikasih. Karena itu menjadi sifat dasar Allah. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maha menyayangi orang yang berbuat ihsan atau orang yang beriman. Nah, biasanya Ar-Rahim itu kalau di dalam Al-Quran digabungkan dengan Tawwabur Rahim, dan yang paling sering adalah Ghafurur Rahim. Nah, itu nanti kita ini dipadanin ini Sami'un Alim. Itu juga ada ilmunya di akhir-akhir ayat. Nanti kita juga akan bahas. Lalu ada Ar-Rauf, ini yang sama ya, juga maha penyayang, pengasih. Siapa menyayangi siapa saja, dan ini disebut 11 kali, lebih sedikit. Nah, nanti kita juga akan bahas kenapa. An-Nur ini juga ada, pemilik cahaya. Kenapa disebut An-Nur? Di dalam Al-Quran disebutkan Allahu Nurus Samawati wal Ardh. Nanti kita akan bahas. Ada Ar-Razzaq. Ini dia. Masya Allah, Bapak Ibu pasti tahu ini. Ar-Razzaq itu artinya apa? Zat yang maha memberi rizki. Kita akui atau nggak diakui, Allah itu Ar-Razzaq. Nah, ini saya ambil contoh surat Al-An'am 151 dengan surat Al-Isra. Di Al-An'am 151 dan Al-Isra itu Allah melarang kita membunuh anak. Yang satu redaksinya, ala taqtulu auladakum min imlaqin, itu surat Al-An'am 151. Al-Asra 31, khasyata imlaqin, jangan kalian bunuh anak kalian min imlaqin, karena kamu miskin. Berarti ini khitabnya adalah kepada orang yang kesusahan. Ya, baru punya anak satu aja susah saya Ustaz. Ini mau lahir anak keduanya, anaknya digugurkan. Gak boleh. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rizki kepada kalian dan mereka. Gitu. Nah, ini juga yang satu, khasyata imlaqin, jangan kalian bunuh anak kalian karena khawatir miskin. Nah, ini berarti belum miskin. Ya, ada orang kaya atau orang yang berkecukupan, dia khawatir nanti kalau punya anak jadi nggak mampu
memberi rizki. Nah, siapa yang memberi rizki? Allah. Maka kita jangan sombong. Anak kita yang ngasih rizki bukan kita, Allah. Buktinya nanti dia keluar kota, bisa aja. Buktinya kalau kita meninggal dunia, dia masih hidup. Berarti kan bukan kita yang ngasih rizki. Makanya kalau ada orang, nanti kalau saya meninggal gimana anak saya, gimana istri saya? Enggak gimana-gimana, meninggal aja. Gak usah bingung gitu. Kan kita pernah mikir gitu ya. Kalau saya meninggal nanti gimana anak saya masih kecil-kecil? Gimana istri saya? Dia nggak bekerja, selama ini mencari nafkah, menjadi tulang punggung adalah saya. Pernah nggak kepikiran gitu, Bapak? Betul ya? Kita sebagai kepala rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, memberi rizki kepada anak istri kita yang mereka tidak bekerja. Seolah-olah kita merasa kita nih yang ngasih rizki. Salah. Yang ngasih rizki Allah. Makanya jangan berpikir bahwa nanti kalau saya mati, anak saya sama istri saya pasti mati. Enggak. Gitu. Kalau kita mati aja. Nah, ini konsep rizki. Makanya di dalam Al-Quran disebut rizki itu dzul quwwatil matin. Allahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena rizki Allah itu tidak bisa dipengaruhi. Kalau Allah udah kasih kita, seluruh dunia ngelarang, tetap dikasih. Apa aja? Mau materi, mau kekuasaan, mau ilmu. Kalau seluruh dunia mau ngasih kita, tapi Allah katakan itu bukan rezeki kamu, nggak akan ke kita juga. Namanya rezeki, ya kan? Baik rezekinya bentuknya materi, ilmu, kekuasaan atau apapun saja. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Ada Al-Hakim. Al-Hakim itu maha bijaksana. Ya, memberi bukan hanya sesuai kebutuhan kita, yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau kita kan nggak tahu anak kita perlu motor, kita kasih aja orang kita mampu. Nah, kalau kita minta sama Allah, kita minta mobil belum dikasih, barangkali memang belum saatnya kita dikasih. Kita minta rumah belum dikasih, kita minta anak bahkan belum dikasih. Allah itu Al-Hakim, maha tahu dia, maha bijaksana. Ada Al-Ghafur. Nah, ini nanti kita akan bahas juga. Ada dalam Al-Quran itu Ghafirun, Ghafarun, dan Ghafurun. Ghafir itu cuma sekali sebut di dalam Al-Quran. Ghafarun disebut 6 kali. Ternyata yang paling banyak disebut adalah Ghafurun. Padahal itu sesuatu yang beda. Ghafir itu orang yang memberikan ampunan biasa ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut superlatif, lebih mengampuni itu Ghafarun. Paling mengampuni itu Ghafurun. Jadi kalau dosa biasa itu Ghafir. Dosa lebih berat, Ghafar. Dosa yang keterlaluan itu Ghafur, Allah mengampuni. Kaidahnya gimana? Ghafirin misalnya, di dalam surat Ghafir, kalau Bapak Ibu nanti lihat suratnya, Allah itu sifatnya Ghafirul dzambi wa qabilit taub. Pengampun dan menerima taubat. Kenapa ada pengampun dan menerima taubat? Karena mengampuni saat pertama kali itu Allah akan tutup aib. Bapak Ibu, mohon maaf, kita ini kalau buat kesalahan sama Allah, nggak langsung ditampakkan, ditutup aibnya supaya dia mau taubat. Kalau dia nggak mau, Allah kasih kesempatan lagi. Kalau nggak mau, Allah buka aibnya. Makanya biasanya orang yang ketahuan orang lain itu kesalahan bukan yang pertama kali dilakukan. Ada orang selingkuh, mencuri, korupsi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasanya bukan yang pertama kali dilakukan. Ada kok Ustaz, teman saya mencuri baru pertama kali ketahuan, itu apes. Kaidahnya nggak begitu. Karena Allah biasanya kesalahan yang pertama itu ditutup sama Allah supaya orang itu bertaubat. Makanya ada ghafirud dzambi wa qabilut taub gitu ya. Nah, maka ada nanti Ghafur. Allah menyiapkan dosa segede apapun supaya orang nggak frustasi. Karena manusia kalau melakukan kesalahan itu sebenarnya Allah udah kasih peluang untuk balik gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih khusus kalau sudah waktunya di situ. Ada Al-Quddus. Ya, Al-Quddus itu maha suci. Selain disucikan dari kekurangan, kita nggak akan mampu membayangkan. Kalau orang lain kita bisa membayangin siapa si fulan. Kita dikasih sifat-sifatnya Nabi Adam tuh kira-kira seperti apa, ada sifatnya. Nabi Muhammad bisa dibayangin. Tapi kalau Allah kita ditanya, Allah itu gimana?
Tapi nanti kita dijanjikan ketemu Allah, syarat ketemu Allah masuk surga dulu. Gitu. Baru nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Kita akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama, jelas ya, tidak terhalang. Lalu ada assalam. Assalam itu maha sejahtera, maha damai, ya. Lalu ada al-latif, ya, maha lembut sekali. Biasanya diiringi dengan latifun khabir. Lalu ada at-tawwab. Ya. Kenapa disebutnya tawwab? Ya karena kesalahan manusia berkali-kali. Makanya minta maaf itu nggak mungkin sekali sama Allah. Kita ngulang lagi. Lalu ada al-hamid, ya, maha terpuji. Lalu ada al-ghani, maha berkecukupan 46 kali. Ada al-fattah, al-alim, as-sami', ada al-basir, ada al-karim, ada al-zahir, al-batin, al-awwal, al-akhir, dan lain-lainnya. Ini termasuk al-asma al-jamaliyah yang menampakkan kelembutan, keindahan, hal-hal yang kalau kita bahas, Masya Allah, luar biasa. Jadi al-fattah misalnya, zat yang maha pembuka, pemberi keputusan. Ya, kita diminta untuk membacanya pada saat kita berdoa kepada Allah. Berarti misalnya Al-Fattah ini kita baca, ya Fattah, ya Ali. Lagi sulit memahami, ya kita baca ini. Misalnya kita ada problem yang nggak terselesaikan, ya Fattah, ya bukakanlah solusi. Misalnya, ya Ali, ya Sami', ya zat yang maha mendengar, ya Basir, zat yang maha melihat. Ya, kita disalahpahamin orang misalnya, mereka nggak tahu kan. Kita berdoa, ya Basir, zat yang melihat, saya itu melakukan ini betul-betul murni karenamu. Tapi orang lain kenapa menganggap saya dianggap punya pamrih, begitu macam-macam. Karena urusan politik misalnya. Doa pakai ini, ya Basir, ya Karim, zat yang maha pemurah, dermawan, ya Al-Zahir, yang nampak jelas, ya Al-Batin. Jadi kalau kita faham Al-Asma Al-Husna ini, kan ada juga itu di dalam hadis yang panjang itu, ya. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thartahu fi ilmil ghaibi indak. Itu kan doanya Nabi mengajarkan begitu. Ya Allah, aku berdoa dengan nama yang Engkau punya, yang Engkau berikan nama itu untukmu sendiri, dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang Engkau turunkan dalam kitabmu atau Engkau ajarkan kepada nabimu dari hambamu itu, ya, atau Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib, ya. Lalu doanya anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Itu kan kita diajarkan cara berdoa. Nah, maka kalau kita berdoa dalam hal-hal tertentu menggunakan al-asmaul husna, boleh. Ya, karena yang kita doa itu tetap Allah. Hanya kita menggunakan nama spesifik karena memang kita sangat-sangat memerlukan di nama spesifik itu, dan itu dibolehkan. Ya. Baik, nanti kita ini dalam dialog, ya. Saya nambah sedikit lagi supaya jam 6 nanti kita bisa dialog. Baik. Yang kelima adalah al-asma al-jalaliyah. Apa tadi al-asma al-jalaliyah? Sifat-sifat yang menunjukkan kehebatan dan keperkasaan Allah. Contohnya adalah Al-Aziz. Ini paling banyak, ya, disebut 98 kali. Biasanya Aziz itu digabungkan dengan apa? Azizun Hakim, itu paling banyak. Zat yang maha perkasa, punya izzah, yang tidak ada bisa ditandingi, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Ya. Biasanya ini disebut setelah bercerita tentang azab, yang mengazab kaum terdahulu. Biasanya disebut setelah menceritakan tentang hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada para pelanggar, ya, pencurian dan seterusnya. Itu biasanya belakangnya Azizun Hakim. Al-Jabbar, zat yang maha perkasa, yang memaksa, ya, yang akan membalas orang-orang zalim, ya, dan titahnya tidak bisa ditolak. Itu Al-Jabbar. Ada Al-Ali, zat yang maha tinggi,
Ya, ketinggiannya tidak bersifat materi, maha tinggi ini dalam segala hal. Kemudian Al-Azim, Al-Azim itu zat yang maha agung, keagungannya itu tidak ada batasnya. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Seperti tadi ya, Allah termasuk apa tadi? Rabbul Alamin. Subhanallah. Lalu ada Al-Kabir. Kenapa Al-Kabir? Ini direfleksikan dalam sholat, gitu ya. Kenapa kok tidak Allahu Al-Kabir, tapi disebutnya Allahu Akbar? Karena untuk merefleksikan kebesaran Allah dalam setiap gerakan-gerakan kita. Maka sama Bapak dan Ibu, kalau kita misalnya dari mau pergi keluar rumah, kita mengingat Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dari keinginan saya kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar dari masalah yang saya hadapi kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar dari bos saya kecuali Allah. Jadi Allah itu menjadi paling besar. Makanya itu Al-Kabir itu akan berdampak bahwa kita tidak akan sombong, kita juga tidak akan underestimate pada kemampuan diri kita. Lalu ada Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri. Makanya Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita tidak ada Qayyum, mohon maaf Bapak-bapak lagi seger-segernya lari muter lapangan 10 kali bisa. Kira-kira 40 tahun berikutnya ngiterin itu lapangan 10 kali bisa? Bisa Ustaz, tapi jalan. Bapak mulai pegel-pegel pinggangnya. Padahal zaman gagah-gagahnya duduk lama juga tidak masalah. Begitu udah ini pegelnya luar biasa. Ibu-ibu juga begitu ya. Itu artinya tidak qayyum. Kita itu tidak sama. Kita dari lemah menjadi kuat, nanti turun. Kalau Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, begitu aja. Hidup ya hidup aja. Tidak ada lemahnya, tidak diketahui kapan awalnya, kapan akhirnya. Dia akan begitu. Nah, maka Al-Qayyum itu dia mengurusi semuanya. Dalam surat Ar-Rahman disebut Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu zat yang maha sibuk, yang menghidupkan, mematikan, ngasih makan dan seterusnya. Nanti kita akan detailkan. Ada Al-Matin. Ini biasanya di samping dengan Ar-Razzaq tadi itu. Al-Mutakabbir, memiliki segala kebesaran. Al-Muhaimin, maha menguasai, menyaksikan seluruh makhluknya. Al-Qadir, maha kuasa. Al-Khaliq, Al-Malik, Malik al-Mulk, ya, dan lain-lainnya. Nah, saya akan tutup dengan pendekatan studi Al-Qur'annya dalam satu slide terakhir. Orang-orang kafir itu dulu ketika Asmaul Husna ini diturunkan, disebut gitu ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ya, mereka mengira ya sama dengan kita dong Muhammad itu. Tuhannya banyak juga karena mereka punya Lata, punya Uzza, itu masing-masing ya, kalau mohon maaf kalau di keyakinan orang ada apa namanya dewa kemakmuran, ada dewa kemarahan, ada dewa ini, dewa itu, dewa itu. Dianggapnya begitu. Kalau mereka itu orangnya beda-beda. Kalau di kita tidak. Itu juga. Allah juga. Tapi sifatnya ini memberikan penekanan pada secara tematik. Selaras kalau kita baca ayat, itu Asmaul Husna yang disebut di belakang ayat itu cocok untuk menyentuh rasa pada satu ayat semua. Dan proporsi antara kelembutan dan keperkasaan, sekalipun paling banyak itu Al-Asma Al-Jamaliyah. Jadi kalau ditanya, ada Al-Asma Al-Jamaliyah dengan Al-Asma Al-Jalaliyah, lebih banyak mana? Lebih banyak Al-Jamaliyah. Karena Allah itu lebih dominan kasih sayangnya dibanding keperkasaannya. Makanya rahmat Allah lebih besar daripada keperkasaan yang ditunjukkan kepada kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita tutup. Saya kira itu sementara. Ada yang mau dikonfirmasi Bapak dan Ibu? Mau ditanyakan? Boleh, 1, 2 pertanyaan. Barangkali ada yang mau didialogkan dan didiskusikan. Saya persilahkan. Biasanya ada Pak? Ada kan? Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanya, ya silakan. Waalaikumsalam. Ya silakan. Bulan ini ada memungkinkan lagi kayak contoh Pancasila kan bisa jadi Eka gitu. Apakah 99 ini dirangkum kembali? Ada lembaga
jadi mengecil lagi tapi di dalam mana ada. Baik, terima kasih. Diringkasnya jadi dua tadi itu Pak. Diringkasnya menjadi dua, menjadi al-asma al-jamaliyah, menjadi al-asma al-jalaliyah, yang menandakan kelembutan, keindahan, itu sifatnya. Jadi yang satu lagi menandakan keperkasaan. Diringkas jadi dua. Terus misalnya dari 99 itu mana yang diringkas? Misalnya kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Ar-Rauf. Allah akan lihat, oh ternyata di Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman itu kasih sayang yang umum. Ar-Rauf juga spesifik, tapi yang lebih Allah ingin tekankan Ar-Rahim. Makanya nanti kita akan lihat di dalam Al-Quran yang paling banyak adalah Ar-Rahim. Ya, jadi kita mungkin akan melihat, oh ini jarang saya dengar ya. Yaitu karena dia sudah ada pada beberapa sifat yang mewakili. Tapi kenapa kok disebut spesifik? Karena ada keperluan Allah menekankan dari kajian itu. Jadi kalau kita bisa hafal 99-nya itu lebih bagus lagi. Karena kan kalau kita hafal, meyakini, mengamalkan dengan tauhid tadi itu, masuk surga kita. Karena orang kalau paham dengan 99 itu, kita akan mencontoh itu. Karena kan diminta kita untuk mencontoh seperti hanya contoh 99 itu. Orang mau tidak suka sama kita, berbuat zalim sama kita, kalau jatahnya dia, haknya dia, kita kasih. Namanya berbuat adil kan. Tapi kalau orang kita lagi senang, oh ngasihnya mah luar biasa, ditambah kalau perlu. Nah, itu kita mempraktekkan sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ar-Rauf. Nah, itu kalau dalam bukunya Imam Al-Ghazali, itu ada panduannya. Sifat Allah Al-Mutakabbir, itu kan secara kasat mata, nggak boleh kita praktekkan. Tapi cara mempraktekkan sifat itu dalam diri kita ada panduannya. Al-Jabbar misalnya, memaksa. Pemaksa itu hanya Allah. Tapi kalau diterjemahkan dalam diri manusia, pemaksa itu adalah kita paksa orang lain itu mencontoh kita dalam hal kebaikan. Nah itu disebutkan Imam Al-Ghazali menyebut, yang paling bisa memaksa itu nomor satu paling dekat dengan sifat itu adalah Nabi Muhammad SAW dan para anbiya. Makanya beliau dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi mau tidak mau orang kalau udah berbicara tentang akhlak, ya akan dalam tanda kutip terpaksa mengikuti Nabi karena dia yang terbaik. Nah itu nanti di dalam kajian kita saya upayakan merujuk tulisannya Al-Maqsadul Asna itu, karena beliau kelebihan tulisan itu menunjukkan ini sifat Allah begini. Nah kita cara menirunya bagaimana? Nah itu insya Allah nanti kita kaji. Mungkin itu Pak. Silakan Bapak. Mungkin satu lagi. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya saya sering baca ini jangan sepertinya akan keterangan itu belum mau terapkan dalam kehidupan ini. Ini bertentangan dengan Islam, tapi mereka bisa dalam segala hal dari Israel yang maksudkan dalam ini kaum Israel, bangsa Israel. Ya. Baik, Bani Israel ini kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Dan mereka akan terulang kembali kisahnya. Maksudnya begini, Bani Israel yang dikatakan faddalnakum 'alal 'alamin, diberikan kelebihan termasuk alam, itu pada saat mereka menjalankan atau mendapatkan kelebihan itu pada saat mereka beriman kepada Allah. Kalau tidak, mereka terhinakan juga, Pak. Dan sifat yang negatifnya lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kenapa disebut? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Nah, hari ini kalau kita menganggap bahwa mereka itu bangsa terbaik, nah kita berarti tidak objektif di dalam membaca Al-Quran. Karena yang disebut bangsa terbaik itu adalah pada saat mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa para rasul. Kalau hari ini mereka menguasai ekonomi, mungkin ya. Menguasai politik, mungkin ya. Tapi dikatakan sebagai bangsa terbaik, pasti kita akan menolak. Mana kita akan mengatakan bangsa terbaik kalau anak-anak kecil dibunuhi? Pasti tidak. Bangsa terkuat dari sisi politik mungkin sampai Amerika dan Inggris saja takluk ya, yang mengirimkan bantuan untuk membunuh anak-anak di Gaza itu kan senjatanya adalah senjata-senjata dari Amerika, itu paling banyak. Jadi mereka menguasai sisi keilmuan. Dipaksa kita, kalau saya di kampus itu ya,
harus tunduk pada regulasi karya ilmiah yang diterbitkan jurnal Scopus begini-begini, karena mereka menguasai di bidang itu. Yang dulu kita juga pernah berkuasa di bidang itu di zaman-zaman umat Islam itu rajin membaca dan mengkaji. Yaitu sunnatul mudawalah, disebut dengan sunnatullah. Kalau orang begini dia akan mendapatkan. Nah, kita ini dari sisi ini memang lemah. Ya contoh aja itu. Sebenarnya mohon maaf kalau secara politik gampang ya. Begitu membombardir Gaza, itu negara-negara di sekitarnya pulangin aja itu. Duta besar Israel udah putusin semua. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita ini malu Bapak dan Ibu. Ngomong kayak gitu kita malu. Dari 7 Oktober nih, pertama meletus perang itu, sampai bulan Mei kemarin, itu impor barang dari Israel itu 1000%, bukan 100%, 1000% Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak dan Ibu tahu, Yahudi paling kaya di dunia itu sudah punya kantor di Indonesia, ada di Sudirman. Bapak cari aja itu, Rothschild Indonesia. Itu penyandang dana terbesar Yahudi di dunia. Itu sudah ada kantornya di sini. Ya, tidak ada hubungan diplomatik Indonesia. Iya, tapi barang-barangnya masuk ke sini. Kita memboikot, bagus, ada banyak caranya. Tapi belum cukup karena barangnya banyak. Kalau barang banyak, ya namanya banyak. Kita nggak mau ini, namanya kena juga. Gitu. Maka artinya begini, kalau membahas itu lebih kompleks, Pak. Karena itu kan ilmu yang diberikan Allah kepada orang, kalau dia praktekkan dia akan unggul. Nah, keunggulan itu sebenarnya kalau kita bahas secara kemanfaatan, kita bukan hanya sekedar unggul untuk mengalahkan orang. Makanya disebutkan kuntum khaira ummah. Itu kan yang di dalam Persyarikatan, ayat itu terkenal sekali kan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, nanti kalau dalam perspektif Asmaul Husna itu, ketika kita sifat jamaliyah kita pelajari, kita bisa meniru sifat itu sisi poinnya apa. Kalau sifat al-jalaliyah yang keperkasaan, kehebatan tadi, al-aziz, izzah misalnya, ya kita harus punya izzah. Punya izzah itu kita jangan sampai menjilat penguasa atau terlalu dekat dengan kekuasaan. Karena kalau udah terlalu dekat gak enak kita ngingetinya. Maka perlu berjarak juga. Ulama intelektual kalau terlalu dekat dengan penguasa, dekat banget ya, segen pasti kalau punya kesalahan. Maka perlu ada jarak. Bukan menjauhi, nggak boleh. Jadi gini, kita ini ada penguasa, ada alim, ada rakyat. Mana-mana ini lebih dekat, maka terjadi kerusakan. Jadi jaraknya itu harus stabil. Kalau alim itu lebih dekatnya penguasa, pasti rakyatnya akan terzalimi. Kalau alimnya itu lebih dekat kepada rakyat, maka penguasanya akan sendirian. Ya, rakyat dekatnya pada penguasa aja, pasti ulamanya terabaikan. Kalau rakyat dekatnya hanya kepada alim saja, nah penguasanya itu nggak bisa nyerap aspirasi. Sama nanti penguasanya dekatnya kepada rakyat saja, ilmunya, maka masyarakat menjadi bodoh di situ. Penguasa lebih dekat kepada alim, orang-orang yang punya ilmu, rakyatnya juga terabaikan. Jadi 3 circle itu ada di surat Al-Muzammil, Bapak nanti tadabburi itu. Kenapa di situ kita disuruh baca Quran? Allah Maha tahu ada yang sakit, Allah Maha tahu ada yang bekerja atau mencari nafkah bahkan sampai malam. Allah ada yang Maha tahu kalau kita ada yang di antara kita yang pegang senjata. Itu regulasi umum kalau ingin baik ya. 3 struktur masyarakat itu berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail karena waktu juga cukup siang, nanti Bapak dan Ibu ada aktivitas. Mohon maaf bila ada keterbatasan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian ini. Kita tidak ngejar target ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan kita bisa terus mempelajari baik dalam forum ini atau di forum lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu wa taqabbal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.